Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya kawan-kawan petani cabai dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan semoga selalu dilancarkan dalam urusannya ya, dan dipermudahkan dalam mencari rezekinya, amin. Dan yang belum, mohon dukungannya ya. Nah, untuk kali ini Pak ya, ini sepil lahan saya Pak masih tetap belum kena hujan selama 10 hari ini. Nah, jadi pertumbuhan kita ini Pak istilahnya magak ya. Seharusnya cabai itu masa vegetatif ini memerlukan air yang cukup ya. Nah, sedangkan ini tanah aja loh sampai kering, meletak-meletak Pak. Nih ya, masih meletak-meletak loh, garing. Gimana ini? Sedangkan pupuk kami sistemnya tabur, ini masih utuh ya, masih utuh. Gimana mau makan? Jadi ya enggak, inilah pertumbuhannya stop dia. Nah, jadi semalam sudah saya spray insektisida ya, malam Pak, nyepray kita malam. Alhamdulillah pagi ini saya spray nutrisinya. Jadi semalam itu penanganan hamanya, hari ini paginya itu spray nutrisinya. Jadi tidak dicampur ya Pak, tidak dimix. Nah, itu saran saya ya, kalau penyepraian insektisida itu kita lakukan malam hari Pak. Kalau istilahnya segala hama itu kebal ya. Nah, jadi jangan buru-buru menyalahkan inseknya. Waktu penyepraian itu juga mempengaruhi. Nah, kalau malam hari itu suasananya kan hewan apa aja itu ngumpul Pak ya. Malam itu kan ngumpul. Lah kalau siang ya itu binatang-binatang, hewan-hewan, hama itu kan ya delik toh, bersembunyi. Jadi kita spraynya itu kan susah. Kalau malam full dia berkeliaran. Nah, jadi otomatis insektisida sistem kontak itu yang kena langsung mati. Dan alhamdulillah pagi ini setelah saya spray, waktu nyepray nutrisi, itu kelihatan kutu-kutu kebul itu kan biasanya kalau dispray itu kan berterbangan toh ya, berterbangan. Nah, ini waktu nyepray pagi ini tadi sudah nggak ada ya, hanya 1-2 aja, itu wajar. Nah itu, nah sekarang kita tinggal pemberian nutrisi, memperbaiki daunnya ya, dan juga ini tadi penanggulangan inisiatif karena nutrisi dari bawah belum dimakan, kita bantu dari daun gitu ya. Nah, jadi kita sepilkan apa saja yang saya pakai. Oke ya. Nah, ini Pak ya. Oke, jadi sebelumnya gini, daun-daun yang sudah terlanjur kena keriting ya, kuning, itu tidak perlu panik ya, biarkan saja. Nah, apabila hama itu sudah teratasi, maka nanti daun itu pun bisa berangsur-angsur pulih ya, dengan pemberian nutrisi-nutrisi dari bawah, dari pupuk itu juga nutrisi atau dan juga dari daun pemberian nutrisi, nanti berangsur-angsur akan pulih. Nah, kalau tempat saya ini ya seperti ini Pak, karena daerah saya ini intensitas hama itu ya pokoknya banyak lah, karena daerah perkebunan. Lain dengan daerah-daerah pegunungan itu ya, itu kalau di sana ya wajar kalau tumbuhannya subur, penyakitnya intensitasnya itu masih rendah, kecil, mudah dibasmi. Kalau di sini ibaratnya dibasmi mati ya, beberapa hari lagi ada lagi ya, karena bersembunyi dari sana itu ya toh, dari berbagai kebun-kebun sana kan kembali ada yang datang baru lagi. Nah itu loh. Nah, makanya ya belum tentu ya cara yang di sana itu diterapkan di sini, belum karuan. Oke, langsung aja. Nah, ini yang pertama, ini yang saya gunakan Ambisen ya. Apa itu? Asam amino
Nah ini JAT ya, JAT artinya itu zat aktivator tanaman, beda dengan namanya ZPT. Kalau ZPT itu ada dua, zat pengatur tumbuh dan zat perangsang tumbuh ya. Kalau zat perangsang tumbuh itu ya pokoknya membantu pertumbuhan ya semakin cepat, seperti giberlin, auksin, sitoksinin. Nah itu. Terus ada lagi namanya zat pengatur tumbuh, jadi sistemnya itu apa ya, mengatur pertumbuhannya supaya optimal gitu loh. Nah itu waktu perangsang tumbuh itu tadi, kalau pengatur tumbuh itu kita berikan setelah fase generatif. Kalau zat perangsang tumbuh itu kita berikan di fase vegetatif. Itu aja lah, nggak usah banyak-banyak panjang. Ini Pak ya. Nah kenapa saya memilih ambisen asam amino ini ya, karena yang tadi untuk mengurangi stres, karena cabai kita sudah lama nggak kena hujan ya, kekurangan air, jadi membantu aja lah untuk apa, zat-zat jaringan-jaringan dalam tanaman itu bisa bekerja. Banyak ya, selain ambisen itu banyak, yang penting nutrisi asam amino, boleh merek lain. Terus yang kedua ini namanya magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat ini termasuk salah satu yang membentuk zat klorofil daun ya, membentuk klorofil daun magnesium ini nanti berangsur-angsur pulih Pak ya. Kita kasih 2 sendok. Nah ini 30 ml saja ya, karena apa, kalau terlalu banyak 50 ml itu kalau di fase vegetatif. Kalau di usia ini cabai kita itu 30 harian lah ya, itu dikurangi apanya, dosisnya 30 ml. Karena apa ya, tadi kalau tumbuhan tanaman kita di daerah kita ini subur ya, gemuk, nah itu malah intensitas hama semakin cepat gitu. Makanya kita harus bisa inisiatif lah, lihat lingkungan dan tanaman. Magnesium sulfat. Terus yang ketiga ini karate boron, ini pupuk kalsium plus nitrogen ya, karena terlihat ada tanda-tanda tangkai bunga yang menguning ya. Nah kita antipasi dengan kalsium, dan juga ya tadi untuk pencegahan rontok bunga yang terlalu banyak nanti. Terus ketika ini ultradat ya, yang kandungannya ada fosfatnya. Nah jadi kalau intensitas hujan ini rendah ya, kita tambahkan pupuk yang ada nitrogennya, tidak masalah ya, untuk membantu pertumbuhan dan menghijaukan daun juga nanti. Makanya tadi ya, tidak usah panik untuk masalah yang daun sudah terlanjur kuning keriting, berangsur-angsur nanti pulih gitu loh. Nah untuk fosfatnya ini kan ada kandungan 60%. Nah ini cocok untuk di masa pembungaan tadi ya, memunculkan bunga-bunga baru dan tunas baru untuk fosfatnya gitu ya. Loh, kenapa kok nggak pakai yang gandasil ataupun MKP? Nah itu ada fasenya lagi Pak kalau MKP. Terus kalau gandasil itu memang unsur lengkap, ada NPK-nya. Tapi ini magnesium ini termasuk alkali ya, termasuk zat yang mengandung alkalis. Magnesium ini alkalis itu ya sistem kimia lah, sistem kimia yang ini bisa menaikkan pH larutan. Jadi tidak usah dicampur itu gandasil, cukup ini aja ya. Nah jadi itu. Terus saya ingatkan lagi ya, waktu pembentukan bunga ini diusahakan jangan terlalu subur ya, kalau di daerah yang rawan penyakit. Karena apa ya, tadi hama itu lebih cepat penyerangannya ketika tanaman subur
ya, daunnya yang lemes-lemes, yang lebar-lebar itu cepat terserang penyakit ya. Hama itu sering ya, itu cepat lah pokoknya, semono lah. Nah, makanya dilihat aja lah perkembangannya ya, disesuaikan ya dengan lingkungan, dengan intensitas hama. Kalau di daerah-daerah yang intensitas hamanya rendah ya itu bisa lah ya, makanya wajar cabenya itu sampai setinggi langit itu loh, wajar karena memang daerahnya subur ya toh, daerah pegunungan, daerah subur, intensitas hama. Nah, kalau di tempat saya justru malah cabai-cabai rawit itu yang sering terjadi serangan hama. Karena apa sih? Cabai rawit itu tekstur daunnya kan lebar ya toh, lebar. Nah, itu sering, itu mudah terserang ketimbang yang CMK gitu ya. Makanya pemberian ZPT, pengatur tumbuh, itu waktu di usia pemupukan pertama itu kalau kita ya. Nah, selanjutnya tinggal melihat situasi dan kondisi. Itu saja ya. Oke, sampai di sini aja, semoga bermanfaat ya, bukan maksud menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman. Nah, lain lubuk lain ikannya ya. Sampai ketemu lagi, sayonara.